Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintari Damayanti dari kelas 2025A dengan NIM 25111764105. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hasanah dari kelas 2025A NIM 25111760993. Perkenalkan, nama saya Livia Kavalina dari 2025A dengan NIM 25111744017. Jadi hari ini kita akan mewawancarai lembaga KPU untuk memenuhi tugas hukum tata negara. Yang pertama, bisa dijelaskan apa tugas dan wewenang utama KPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi terkait dengan KPU itu adalah penyelenggara teknis kepemiluan, ya. Kalau kita ngomong penyelenggara pemilu itu kan ada KPU, ada Bawaslu. Nah, kalau KPU sendiri itu kan lebih kepada teknis penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu yang berlangsung 5 tahun sekali. Nah, itu yang diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi kita dalam bekerja itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Di luar ada undang-undang atau peraturan tambahan lainnya, mungkin juga dari peraturan KPU, ada PKPU dan lain sebagainya yang menunjang teknis untuk kita bekerja, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, apa terdapat kebutuhan amandemen konstitusi atau revisi undang-undang untuk memperkuat posisi KPU dalam struktur ketatanegaraan? Apa ada yang dibutuhkan untuk revisi undang-undang? Bahasanya adik ini ngeri ya, amandemen. Nih, oke. Jadi terkait dengan posisi KPU sebagai penyelenggara kepemiluan itu kan diatur oleh undang-undang. Nah, KPU itu adalah, itu adalah eksekutif, ya. Nah, yang berhak membuat undang-undang itu siapa? DPR atau legislatif. Jadi kami di KPU itu tidak berwenang ke arah sana, ya. Nah, kalau ngomong amandemen dan lain sebagainya itu bukan ranahnya KPU. Nah, KPU itu hanya bekerja sesuai dengan aturan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, di luar itu kami tidak mempunyai kewenangan lebih lanjut. Juga terkait dengan KPU sendiri itu yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan itu kan KPU RI. Jadi KPU kabupaten kota itu hanya pelaksana saja. Jadi kami tidak punya kewenangan secara untuk berpikir ke arah amandemen. Yang terakhir, apa langkah yang akan dilakukan oleh KPU apabila terjadi misalnya sengketa hasil pemilu? Misalnya ada satu pemilu, nah dalam pemilu tersebut ada dugaan adanya kecurangan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh KPU? Oke, jadi begini, kalau kita ngomong terkait dengan sengketa, kalau kita ngomong sengketa itu kan berarti yang perkaranya sudah didaftarkan. Yeah. Kalau dugaan itu kan masih berupa dugaan, belum terregistrasi, kan seperti itu. Nah, biasanya kalau ngomong terkait dengan dugaan pelanggaran itu kan biasanya yang berwenang itu kan Bawaslu, ya. Jadi Bawaslu itu kan sebagai salah satu penyelenggara KPU di bidang pengawasan pemilihan umum. Nah, biasanya yang
melakukan pengawasan dan kemudian melaporkan dugaan-dugaan atau menerima dugaan-dugaan pelanggaran pemilu itu ada di Bawaslu. Nah, kalau sudah ngomong kepada sengketa pemilu itu kan yang sudah diajukan sengketanya atau pokok perkaranya sudah diajukan, biasanya ada di sengketa pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi yang berhak untuk mengadili. Nah, posisinya KPU apabila digugat hasil pemilu itu pasti KPU adalah mempertahankan hasil keputusan KPU, yaitu terkait dengan hasil pemilihan umum. Nah, yang dilakukan kita adalah mempertahankan hasil pemilu. Dengan apa? Dengan mengumpulkan bukti-bukti, kemudian aturan-aturan, dan juga yang menguatkan hasil dari pemilu. Nah, jadi kami apabila terjadi sengketa dan itu didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dan yang tergugatnya adalah KPU, berarti KPU secara institusional wajib untuk mempertahankan hasil keputusan pemilihan umum seperti itu. Terima kasih. Saya cukup. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanyakan pertanyaan pertama saya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPU disebut sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam praktik di tingkat kabupaten, bagaimana Bapak mengimplementasikan prinsip kemandirian tersebut? Oke, jadi KPU itu bersifat nasional, itu kan KPU itu sifatnya hierarkis, ya. Ada KPU RI, kemudian KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Nah, tetap itu karena dia KPU ini selama Undang-Undang 7 tahun 2017 itu masih berlaku, berarti KPU itu tidak dapat diubah dan berubah. Namanya akan tetap menjadi Komisi Pemilihan Umum sesuai yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, mandiri ini artinya adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam hal penyelenggaraan pemilu, KPU itu tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, tidak bisa diintervensi misalkan oleh peserta pemilu untuk menguntungkan salah satu kontestan pemilu misalkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi KPU ini harus mandiri dalam kewenangannya. Jadi tidak boleh diintervensi, tidak boleh diarahkan kepada salah satu kepentingan politik tertentu gitu. Jadi prinsip kemandiriannya itu ada di situ. Nah, kemudian prinsip kemandirian di tingkat kabupaten itu sifatnya adalah kita tidak boleh diintervensi misalkan oleh Pemda misalkan atau peserta politik yang ada di kabupaten, itu kita tidak boleh. Namun mandiri ini tidak berarti kita tidak hierarkis. Jadi KPU kabupaten kota itu tunduk kepada KPU provinsi dan KPU RI tetap. Jadi mandirinya itu adalah mandiri, tidak bisa diintervensi oleh peserta politik atau kepentingan politik. Jadi harus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pemilu nasional. Seperti itu. Baik, yang kedua adalah terkait hubungan dengan KPU RI, bagaimana pola relasi kewenangan antara KPU kabupaten dan pusat? Apakah dalam praktiknya lebih bersifat hierarkis atau koordinatif? Baik. Ya, kita balik lagi ke yang tadi yang saya sudah sampaikan ya, bahwa KPU kabupaten itu kewenangannya itu adalah
hierarkis di bawah KPU Provinsi dan KPU RI. Jadi secara otomatis karena KPU Kabupaten pun tidak berwenang untuk membuat kebijakan. Jadi yang berwenang membuat kebijakan pemilu, terutama dari sisi peraturan KPU, itu yang mengeluarkan adalah KPU RI. Jadi otomatis kita harus bersifat hierarkis, tunduk kepada aturan dari KPU RI. Jadi kita nggak boleh di KPU Kabupaten Kota itu jalan sendiri-sendiri, itu tidak boleh. Jadi mungkin kalau kita ngomong secara hukum nasional kita kan kemudian misalkan begini, aturan tertinggi undang-undang itu apa? Undang-undang Dasar 1945. Tidak boleh kemudian undang-undang pemilu, misalkan undang-undang pemilu itu bertentangan dengan UUD 45. Dan misalkan di bawahnya lagi ada kalau di KPU ada PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum, itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, atau Undang-Undang 7 tahun 2017 juga tidak boleh bertentangan di atasnya lagi. Jadi otomatis kita harus tunduk dan patuh terhadap KPU RI itu dalam hal sisi kewenangannya. Baik, pertanyaan terakhir saya yaitu dalam perspektif kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana KPU memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar terakomodasi secara jujur dan adil? Gitu. Oke, terkait dengan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang teknis, kami di KPU itu kan harus menjamin suara masyarakat, suara rakyat itu bisa tersalurkan dengan baik, dan tidak boleh sampai suara masyarakat itu hilang atau dihilangkan, kan begitu. Jadi otomatis kami secara internal itu pasti mempunyai aturan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh semua penyelenggara teknis KPU, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, bahkan pada waktu pemilu yang sifatnya ad hoc itu di PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa, atau KPPS tingkat TPS, itu harus semuanya harus menjunjung tinggi suara masyarakat yang disalurkan. Jadi tidak boleh sampai hak masyarakat itu hilang. Kita lakukan misalkan dengan sosialisasi pemilu. Di awalnya kan kita lakukan dengan sosialisasi bahwa pemilu akan dilaksanakan di tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Itu kan kita sosialisasikan. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu kapan saat memilih dan batasnya sampai jam berapa misalkan. Kan lebih dari jam berapa sudah tidak boleh lagi memilih. Berarti masyarakat harus memilih sebelum itu. Nah, kita kan wajib mensosialisasikan, karena kalau peraturan itu tidak disosialisasikan, maka masyarakat kan tidak ngerti. Nah, itu salah satunya melalui sosialisasi. Kedua, dengan menjamin bahwa masyarakat bisa memilih dengan misalkan tidak membawa surat undangan misalkan, tapi harus misalkan dengan KTP asli. Nah, itu diperbolehkan. Nah, itu juga salah satu untuk menjamin hak pemilih, kan seperti itu. Juga masyarakat yang sakit misalkan, ada di rumah sakit, itu mungkin barangkali TPS khusus, atau juga barangkali ada beberapa yang kita lakukan kemarin saat pemilu itu, saat TPS sepi di jam-jam tertentu
itu beberapa KPPS beserta pengawas TPS itu mendatangi warga masyarakat yang sakit, tidak bisa keluar dari tempat tidur misalkan. Nah, kita istilahnya jemput bola. Supaya apa ya, itu tadi hak pilihnya tidak hilang. Itu yang kita lakukan untuk menjamin hak pilih dari warga masyarakat tidak hilang. Juga saat rekapitulasi, misalkan saat rekapitulasi berlangsung mulai dari tingkat TPS, kemudian di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten kota, itu dilakukan berjenjang dan itu diupload di Sirekap, untuk supaya warga masyarakat itu bisa mengakses hasil rekapitulasi dari pilihan yang sudah ditentukan melalui TPS-TPS yang ada, seperti itu. Baik, dari saya sudah cukup. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik Pak, saya izin Iya. bertanya, bagaimana hubungan koordinasi antara KPU dan juga Bawaslu dalam menjaga prinsip checks and balance dalam penyelenggaraan pemilu? Iya, jadi kalau kita ngomong antara KPU dan Bawaslu, itu kan KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawas, ya, Bawaslu sebagai pengawas. Nah, biasanya kami itu melakukan langkah-langkah koordinatif sebelum pemilu itu dilakukan dan saat pemilu itu dilakukan. Nah, langkah koordinatif apa yang sebelum pemilu dilakukan? Salah satunya adalah kami melakukan sosialisasi peraturan-peraturan pemilu, PKPU dan lain sebagainya kepada Bawaslu dan juga para peserta pemilu. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, sebetulnya kalau ngomong check and balances itu tidak pada tempatnya KPU melakukan check and balances, karena tidak ada tugas, fungsi, dan kewenangan di situ untuk check and balances. Tapi lebih kepada KPU mensosialisasikan dan juga biasanya menginformasikan kepada Bawaslu supaya apabila nanti saat penyelenggaraan pemilu berlangsung itu Bawaslu mendapatkan informasi awal dan Bawaslu juga aktif berkoordinasi dengan KPU, misalkan menemui indikasi-indikasi pelanggaran pemilu di awal misalkan. Nah, itu yang kita lakukan, karena kalau ngomong check and balances itu kan biasanya lebih kepada eksekutif dan legislatif, pemerintah dengan DPR misalkan. Nah, karena fungsinya itu lebih kepada eksekutor semua kalau di KPU dan Bawaslu, karena kan kita ini KPU dan Bawaslu itu tidak pada posisi pembuat kebijakan, tidak pada posisi kewenangan legislasi gitu ya. Jadi otomatis lebih kepada tupoksinya masing-masing dan langkah-langkah koordinatif yang bisa kita lakukan supaya pemilu itu bisa berjalan on the track, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan pemilu misalkan di Undang-Undang 7 tahun 2017 atau aturan di dalam Undang-Undang Pemilu Kada atau Pilkada, seperti itu. Yeah. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, di dalam praktiknya bagaimana KPU itu menjaga netralitas di tengah dinamika politik lokal? Oke,
Kalau kita ngomong menjaga netralitas, KPU dan juga lembaga negara yang lainnya itu pegawainya atau orang-orang yang ada di dalam lembaga itu kan punya hak politik berupa hak pilih, ya, hak pilih. Jadi saya sebagai ketua KPU itu kan punya hak pilih untuk menentukan siapa yang akan saya pilih menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Tapi dalam hal netralitas ini berarti kami secara etik, secara etik itu kami tidak boleh menyampaikan siapa yang akan saya pilih, siapa yang akan saya dukung. Jadi apa yang saya pilih itu ya cukup saya sendiri yang tahu. Nah, jadi netralitasnya di situ. Jadi kami KPU itu tidak boleh mendukung atau mengarahkan dukungan kepada salah satu peserta pemilu, baik itu partai politik ataupun orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi ya kami harus menjunjung tinggi netralitas. Nggak boleh misalkan nih pada waktu pemilu misalkan itu kami memberikan gestur tubuh yang mengarahkan kepada pilihan nomor tertentu misalkan. Kan kami nggak boleh tuh kalau foto itu ada angkanya tangan, itu nggak boleh. Itu salah satu untuk menjaga. Terus juga misalkan begini, dalam hal kita menghadiri undangan salah satu partai politik. Kalau satu parpol itu kita datang, ya semuanya pada waktu diundang yang lainnya ya kita harus datang. Kalau satu nggak datang ya yang lainnya kita nggak datang semua. Itu salah satu bentuk kita adil. Jadi nggak kelihatan atau nggak boleh memperlihatkan kita mendukung salah satu kontestan. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, menurut Bapak ya, apakah untuk sistem pemilu di Indonesia ini kedepannya perlu ada yang diperbaiki, Bapak? Oke, kalau kita ngomong sistem pemilu ke depan itu dalam hal sistem pemilu itu kan sudah ditetapkan melalui undang-undang gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh DPR RI melalui sistem pemilu nasional. Nah, apa yang mungkin perlu menjadi perbaikan, nah barangkali ya bukan sistemnya yang salah, tapi apa yang menjadi perbaikan adalah bagaimana khususnya kami itu untuk selalu mensosialisasikan, menggemakan, menyuarakan untuk para pemilih itu adalah memilih dengan cerdas, memilih dengan melihat track recordnya, melihat apa program-program yang dibawa untuk 5 tahun mendatang, dan juga menyuarakan bahwa money politik itu efeknya sungguh sangat luar biasa untuk 5 tahun ke depan. Jadi dengan money politik yang di awal itu bisa menimbulkan korupsi misalkan yang menjadi bahaya laten pada kepemimpinan 5 tahun mendatang misalkan. Nah, saya kira hal-hal tersebut yang kemudian KPU sampai hari ini
sosialisasikan dan menjadi proyek atau program strategis nasional skala prioritas. Salah satunya adalah sosialisasi pendidikan pemilih, baik itu kepada pemilih pemula, kelompok rentan, marginal, ataupun juga kepada disabilitas. Jadi kenapa sih kita pentingnya memilih, terus kita harus milih orang itu kriterianya apa saja yang minimal perlu kita jadikan starting point untuk memilih. Terus juga pemutakhiran data pemilih supaya data-data pemilih kita itu selalu update, supaya tidak ada daftar pemilih yang tanda kutip TPT sampah, orangnya meninggal misalkan, tapi datanya masih nongol pada waktu besok. Nah, itu yang menjadi program strategis nasional prioritas yang akan kami lakukan untuk menyiapkan pemilu 2029 besok, supaya masyarakat kita itu lebih sadar, lebih bertanggung jawab dalam memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Seperti itu. Oke? Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin foto bisa? Oke.